Tapi kalau misalkan mungkin yang bersangkutan tidak mendapatkan surat rekomendasi dari dinas sosial, dia harus mendaftarkan sebagai peserta mandiri. Kemungkinan nanti dia akan terkena masa tunggu 14 hari. 14 hari. Iya, takutnya nih hari ini sakit harus tunggu 14 hari, kapan bisa ditanggung biayanya. Atau nonaktif itu mungkin karena memiliki tunggakan atau tidak didaftarkan oleh perusahaan biasanya. Halo pendengar ataupun RRI Net dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Putra Arianto dalam podcast bersama dengan RRI Manokwari. Dan kali ini saya tidak sendiri, seperti yang di flyer di depan tadi. Flyer di depan tadi bahwa kita akan mengangkat topik terkait dengan pemberian informasi status bagi peserta JKN. Dan kali ini sudah ada kakak berdua di samping kiri saya. Wah, kakak-kakak yang luar biasa. Bersama dengan Kakak Rizky, mana Kakak Rizky? Iya, Selamat pagi. Selamat pagi. Rizky Rahmadani. Rahmadewi. Iya. Saya panggilnya Dewi atau Rizky aja nih? Rizky aja nggak apa-apa. Oh Rizky, kayak cowok deh. Oke, kalau kakak sebelahnya? Halo, selamat pagi. Oke, pagi. Ria Rimosan. Kakak Rimosan. Kakak saya panggil Kakak Rimosan atau Ria? Ria saja. Kakak Ria. Iya. Aduh, baik. Kita punya di sini ada nama Ria juga. Baik, mereka berdua adalah staf administrasi kepesertaan dari BPJS Kesehatan yang ada di Manokwari, Papua Barat. Kalau kita ngomongin soal BPJS, nah pasti kita tidak jauh dari kesehatan dan juga kepesertaan kita sebagai peserta BPJS ya, yang dimana BPJS ini merangkup semua layanan-layanan yang ada di BPJS. Seperti apa yang mungkin Kakak Rizky bisa menjelaskan status kepesertaan apa yang mungkin bisa ditawarkan oleh BPJS kepada warga di rumah? Oke, baik. Mungkin ini kalau saya sebutnya mungkin Sobat RRI kali ya? Boleh ya. Sobatku juga boleh. Oke. Jadi untuk Sobat RRI perlu kita ketahui bersama bahwa untuk status kepesertaan JKN itu adalah sebuah informasi yang menyatakan bahwa peserta JKN itu sudah terdaftar sebagai peserta JKN atau belum, sama dia itu statusnya aktif atau tidak, ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk status kepesertaan JKN itu tentunya bervariatif seperti itu, Kak. Kalau Kakak Ria mungkin tambahin? Kurang lebih sama ya Pak. Jadi status kepesertaan itu di mana pesertanya aktif atau tidak dan didaftarkan atau tidak di BPJS Kesehatan. Kemungkinan ada beberapa kategorinya antara yang aktif dan yang non aktif Pak biasanya. Kategorinya apa yang kepesertaan aktif dan tidak aktif itu? Kalau yang kategorinya itu ada di kategori yang kepesertaan aktif dan yang non aktif. Kalau yang aktif berarti peserta yang terdaftar dan memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dan kalau yang tidak aktif berarti sebaliknya, yang berarti yang tidak terdaftar itu ada beberapa alasannya ya Pak. Kalau yang tidak atau non aktif itu mungkin karena memiliki tunggakan atau tidak didaftarkan oleh perusahaan biasanya. Oke. Sebenarnya mengapa sih selalu penting kalau kita punya status kepesertaan, kita punya JKN atau BPJS ini harus aktif atau tidak aktif? Penting. Kakak Rizky mungkin? Boleh. Jadi kenapa sih kita harus tahu kita status kepesertaannya aktif atau tidak? Jadi supaya kita tahu nih ketika kita sakit atau butuh layanan kesehatan itu tentunya kita perlu tahu kita dijamin atau tidak nih. Jangan sampai ketika sakit atau butuh layanan kesehatan dan sudah urgent sekali ternyata status kepesertaan JKN-nya tidak aktif. Dan ditakutkannya adalah ketika mungkin nanti masyarakat ketika mengajukan untuk diaktifkan kembali atau baru mendaftar sebagai peserta JKN itu tidak bisa langsung aktif dan tidak bisa langsung digunakan. Berapa lama kalau setelah
ini harus diaktifkan lagi? Jadi untuk pengaktifan kembali itu tergantung nih nanti masyarakat itu mau diaktifkannya kembali sebagai apa. Misalkan kalau misalkan dia sebelumnya tidak ditanggung oleh pemerintah, kemudian ingin ditanggung lagi sebagai tanggungan pemerintah, nanti yang bersangkutan harus lapor dulu ke dinas sosial. Nah, dinas sosial, apakah nanti dinas sosial langsung kasih keluar surat rekomendasi pada saat itu juga, berarti bisa langsung kita daftarkan, langsung aktif saat itu juga. Tapi kalau misalkan mungkin yang bersangkutan tidak mendapatkan surat rekomendasi dari dinas sosial, dia harus mendaftarkan sebagai peserta mandiri, kemungkinan nanti dia akan terkena masa tunggu 14 hari. 14 hari? Iya, takutnya nih hari ini sakit harus tunggu 14 hari, kapan bisa ditanggung biayanya. Atau mungkin kalau misalkan ternyata saat ini sudah bekerja sebagai PNS, silakan nanti mungkin masyarakatnya tinggal melaporkan SK dan daftar gaji, langsung hari itu juga bisa aktif. Jadi tergantung peserta JKN-nya mau diaktifasi sebagai peserta apa. Seperti itu. Kadia, mungkin tambahin? Ya. Kurang lebih sama ya Pak, seperti berarti ada dua versi ya, mandiri ataupun yang ditanggung oleh pemerintah. Dan kalau misalkan tadi dikatakan 14 hari setelah diajukan untuk kepesertaannya secara aktif, kita kan nggak tahu ya ke depannya, tidak sampai 14 hari, mungkin 10 hari, terus tiba-tiba dia membutuhkan emergensi, bagaimana? Nah, jadi ini yang perlu kita ingatkan kembali ya ke peserta JKN atau Sobat RRI juga. Jadi ada peribahasa sedia payung sebelum hujan ya. Jadi memang perlu dipastikan bahwa sebelum sakit harus dipastikan bahwa sudah terdaftar dan aktif. Nah, ditakutkannya seperti itu tadi, karena kalau misalkan sudah terdaftar sebagai diaktifkan kembali peserta mandiri dan terkena masa tunggu 14 hari, ternyata sebelum 14 hari belum bisa melakukan pembayaran, jadi ya mau tidak mau jadi peserta swasta seperti itu, pasien swasta. Swasta artinya secara mandiri. Iya. Gitu. Itu kalau yang daftar mandiri kayak gitu. Tapi kalau yang misalkan mungkin tanggungan pemerintah atau mungkin PNS bisa langsung saat itu juga aktif. Saat itu langsung aktif. Baik. Mungkin Kak Ria ada yang tambahin? Iya, kurang lebih sama ya Pak. Jadi maksudnya itu dipertegas kepada masing-masing perusahaannya agar mungkin mendaftarkan karyawan-karyawannya. Jadi seperti yang tadi Mbak Rizky bilang, sedia payung sebelum hujan. Jadi ketika sakit, pesertanya sudah terdaftar dan dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan. Ini sekarang menjadi pertanyaan umum ya. Gimana sih kita cara mengetahui ataupun warga mengetahui kita punya BPJS ini aktif atau tidak aktif? Jadi saat ini tentunya BPJS Kesehatan itu sudah melakukan yang namanya transformasi digital, Kak. Jadi kita memanfaatkan segala macam bentuk media digital untuk bisa menyediakan informasi terkait kepesertaan kepada seluruh masyarakat. Jadi kita memiliki aplikasi yang namanya aplikasi Mobile JKN. Kemudian kalaupun itu kita juga menyediakan layanan Pandawa. Itu lewat WA, WhatsApp, Pandawa, ya? Yes. Pandawa, kemudian sama call center 165. Jadi bisa nih nanti peserta JKN, Sobat RRI kalau mau tahu nih bisa langsung dihubungi call center kami di 165. Seperti itu. Nah, kalau di Mobile JKN tentunya sangat memudahkan karena di situ sudah langsung tertera nama kita, kemudian anggota keluarga, yang ditanggung siapa, kelas berapa, aktif atau tidaknya semua tertera di situ di aplikasi Mobile JKN. Kak Ria ada tambahan? Jadi dari Mobile JKN itu Pak sangat memudahkan sekali. Jadi kita bisa melihat juga fasilitas kesehatannya di mana. Nah, nanti bisa langsung dicek di Mobile JKN tersebut. Saya bertanya, BPJS melingkupi berapa daerah di Kabupaten Manokwari? Jadi kalau BPJS Kesehatan itu yang ada di Provinsi Papua Barat, kantor cabangnya atau kantor provinsinya itu di Manokwari. Nah, di kantor cabang Manokwari ini dia ada membawahi kantor-kantor kabupaten, itu 7 kabupaten, Fakfak, Kaimana,
Teluk Pondama, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, sama Kabupaten Manokwari sendiri, seperti itu. Kita ngomongin soal daerah pedalaman lah, gitu ya. Pedalaman. Kalau misalnya mereka ingin mengetahui cek status kesehatan, mereka punya keaktifan kepesertaan mereka, padahal mereka masih dalam mungkin bisa dikatakan kesusahan akses ya, akses komunikasi. Bagaimana mungkin? Jadi untuk saat ini BPJS Kesehatan itu kami sudah istilahnya mengeluarkan sebuah program namanya Instan JKN. Instan JKN. Iya, Instan JKN itu adalah pemberian informasi status keaktifan peserta JKN. Jadi yang dimana ini khususnya untuk peserta yang ditanggung pemerintah. Kan otomatis kalau yang ditanggung pemerintah masuk kategorinya tidak mampu ya Pak ya. Dan biasanya mungkin dia itu mungkin akses dalam menerima via media digital dan lain itu sangat kurang. Jadi kita itu dari BPJS Kesehatan setiap bulannya untuk peserta yang ditanggung pemerintah itu akan diberikan informasi berupa surat aktif atau tidak aktifnya peserta tersebut. Tapi untuk saat ini di tahun ini kami masih berputar di kampung. Kita pemberiannya masih ke secara kampung karena mungkin karena masih agak kesusahan untuk langsung ke pesertanya. Nah ini kami istilahnya masih di tahap proses untuk mencari cara bagaimana caranya supaya informasinya itu langsung bisa sampai ke pesertanya. Tapi melewati kampung. Iya, seperti itu. Dan untuk saat ini kami sudah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dengan Dinas Sosial. Jadi nanti setiap bulannya melalui aparat kampung sama Dinas Sosial yang seling keliling-keliling PKH, kita kasih informasi ini ada peserta ABCDE dari kampung ini, bisa dibantu untuk diinformasikan saat ini status kepesertaannya aktif atau tidak. Seperti itu. Berarti melalang buana ini. Betul. Dari kampung ke kampung, berarti ghost to kampung dong berarti ini BPJS nih. Kak Karya mungkin ada tambahan sedikit kah? Iya, kurang lebih seperti itu ya Pak, karena sudah dari masing-masing kampung di kabupaten-kabupaten tersebut sudah ada kantor BPJS-nya juga. Jadi mungkin masyarakat bisa mengunjungi kantor BPJS Kesehatan setempat. Oh gitu ya, ada di kampung-kampung ya? Iya, di setiap kabupaten ada kantornya. Untuk sosialisasi kepesertaan aktif dan tidaknya itu di kampung-kampung juga ditempatkan petugas BPJS nggak? Jadi kalau untuk sampai kampung-kampung ditempatin satu pegawai BPJS Kesehatan belum ada ya. Belum ada. Tapi di kami itu ada program PIL, pemberian informasi langsung alias sosialisasi. Kita kadang merencanakan mungkin ke kampung sini, kita datengin, kita kasih sosialisasi, kita pelayanan juga di situ juga ada. Apa tadi PIL ya? PIL. Menarik sekali ya. Gimana sih kalau misalnya masyarakat di kampung ataupun di kota? Kalau di kota kan pasti tahu lah mereka punya status kepesertaan. Dampak dari mereka tidak tahu status kepesertaan mereka itu seperti apa? Ya kalau misalkan sobat JKN atau sobat RRI ini ternyata tidak tahu kepesertaannya aktif atau tidak, nanti ya seperti tadi yang saya sebutkan bahwa takutkan ya ketika nanti berobat atau mengakses layanan kesehatan ternyata tidak aktif. Nah pada saat mengajukan pengaktifan kembali ternyata tidak bisa langsung aktif saat itu juga. Jadi seperti yang saya bilang, sedia payung sebelum hujan. Oke. Kakak Ria, tambahin, bagaimana sih cara strategi BPJS untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa mereka punya status ini aktif dan tidak? Strateginya. Kalau untuk strategi dari BPJS sendiri kurang lebih melalui aplikasi-aplikasi itu ya Pak, yang dapat diakses, Mobile JKN, Pandawa dan call center, sama untuk sosialisasi yang tadi disebutkan Mbak Rizky itu yang PIL, itu juga bisa langsung memberikan informasi kepada masyarakat setempat kalau kepesertaannya mereka aktif atau tidak. Plus sama program instan yang tadi. Instan tadi itu ya. Menarik sekali. Instan JKN. Kalau kita ngomongin ke pedalaman dulu ya. Mereka kan ingin mengetahui, mereka punya kartu fisiknya kan biasa ada di Mobile JKN nih. Ya, saat untuk mengakses itu terus kemudian belum didukung oleh jaringan yang
kurang baik gitu. Bagaimana sih mereka mengetahui kalau kartu fisiknya atau tidaknya gimana? Jadi sekarang karena BPJS Kesehatan kami sudah tidak melakukan pencetakan kartu fisik lagi. Jadi masyarakat bisa menggunakan aplikasi mobile JKN kartu digital atau bisa menunjukkan KTP. Ya, KTP aja ya? KTP atau kartu keluarga. Kalau misalkan anak-anak belum punya KTP bisa pakai kartu keluarga. Karena kita semua di sini berbasisnya NIK. Berbasisnya NIK. Jadi mohon maaf mungkin kepada masyarakat kalau misalkan belum terdaftar di kartu keluarga, mau mendaftar sebagai peserta JKN, mohon dipastikan dulu untuk terdaftar dulu NIK-nya. Karena kami semua di sini berbasisnya semua serba NIK. Ya. Jadi ini juga berlaku mungkin untuk teman-teman yang ada di kota, mungkin sedang tidak bawa HP, mungkin atau kuotanya habis, tidak ada kartu fisiknya, tinggal tunjukkan NIK-nya saja sudah bisa dilayani apabila aktif. Seperti itu. Kenapa tidak mencetak kartu fisik lagi selama ini? Jadi di kami itu karena sekarang melihat bahwa mungkin masyarakat itu mungkin pada saat ini kan lebih mementingkan membawa handphone dibanding membawa dompet, betul. Jadi kan istilahnya mungkin sudah jarang sekali penggunaan kartu. Jadi ya sudah akhirnya kita meminimalisir semuanya serba digital. Seperti itu. Kak Ria mungkin tambahin? Ya kurang lebih seperti itu ya Pak. Jadi di aplikasi mobile JKN-nya itu sudah ada tertera kartu digitalnya, iya. Jadi ditunjukkan saja melalui situ atau yang tadi Mbak Rizky bilang menggunakan KTP hanya dengan menunjukkan NIK itu sudah bisa. Mungkin ada tambahan ya, lebih baik di screenshot gitu ya. Iya benar. Untuk mengantisipasi tiba-tiba pulsa data habis. Mau loading terus nih. Oke, baik. Mungkin terakhir Kak ada tambahan pesan untuk masyarakat di rumah terkait dengan status kepesertaan dari JKN. Mungkin pesannya seperti itu untuk masyarakat Manokwari, bagi yang mungkin belum terdaftar sebagai peserta JKN, segera didaftarkan, segera pastikan keluarga dengan diri Anda sudah terdaftar sebagai peserta JKN, supaya nanti ketika sakit atau butuh layanan kesehatan sudah bisa langsung dijamin oleh JKN. Kemudian kalau misalkan pengen tahu status kepesertaan aktif atau tidak, bisa mengakses melalui aplikasi mobile JKN, Pandawa, atau mungkin yang sedang berada di pedalaman atau daerah yang kurang akses, jadi bisa tunggu untuk informasi status kepesertaannya melalui program kami, yaitu program Instan JKN. Seperti itu. Kak Ria mungkin bisa informasikan berapa fasilitas kesehatan yang dilayani BPJS ini? Seperti rumah sakit ataupun dokter-dokter yang ada di Manokwari. Ada berapa kira-kira tuh? Ada berapa? Kalau jumlahnya kami kurang tahu gitu. Tapi fasilitas kesehatan semua sudah menggunakan BPJS atau ada yang belum? Sudah. Jadi kalau di rumah sakit RSUD, RSUP, rumah sakit Polda, rumah sakit Bimara, rumah sakit besar yang ada di sini sudah bekerja sama dengan kami. Puskesmas sudah bekerja sama. Di note ya? Iya, puskesmas yang ada di Manokwari sudah bekerja sama. Yang sampai jauh di Tanah Rubuh pun sudah kerjasama dengan kami. Kemudian klinik-klinik dokter ini hanya beberapa yang masih kerjasama dengan kami. Mungkin itu bisa di notes. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu mau mencari kira-kira fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan kami, mana saja, nanti bisa mengakses lewat aplikasi mobile JKN atau melalui call center 165. Nanti bisa nih dicek daftar vaskesnya yang kerjasama dengan kami itu mana saja, bisa kelihatan di sini. Oke, baik. Berarti dijamin ya. Yang di Pegaf juga sama? Oh iya, tentunya. Di Pegaf tentunya sudah kerjasama dengan kami. Baik, para pendengar maupun pemirsa yang berada di pedalaman sana di Pegaf ataupun di tempat-tempat yang belum terakses, Kakak sudah menjelaskan bahwa fasilitas kesehatan yang berada di sana tuh tetap terlayani oleh BPJS. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk menggunakan BPJS. Karya mungkin ada tambahan penutup? Penutupnya mungkin untuk para peserta, jangan lupa untuk selalu mengecek status keaktifan kalian di mobile JKN agar jika ada hal yang tidak diinginkan, peserta sudah terdaftar dan dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan. Selalu dilayani dengan baik oleh BPJS. BPJS ini hadir untuk melayani kalian ya. Baik pendengar,
Demikian bincang-bincang singkat bersama dengan kakak-kakak berdua dari BPJS Kesehatan Manokwari, dan semoga apa yang disampaikan, yang diberikan kepada pemirsa maupun sobat JKN dan sobat RRI di rumah dapat bermanfaat. Saya Putra Arianto bersama dengan kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi dalam podcast berikutnya. Sampai jumpa.